Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang pengharapan dalam pengenalan yang benar. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kiranya hari ini kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena kita telah lebih dahulu dikasihi. Kita dipanggil, kita dipilih, dan kita dimahkotai dengan segala kebaikan Tuhan di umur hidup kita. Banyak hal-hal yang luar biasa yang tertulis di ayat ini, yaitu yang gak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, Allah sediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Tentu kita berpikir ini mujizat. Apa yang aku inginkan, yang mataku lihat dan aku mau, tiba-tiba aku menerimanya. Wow, ini mujizat. Hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa yang kita belum pernah dengar tiba-tiba terjadi. Ini pun mujizat. Tidak salah. Bahkan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan hati kita tiba-tiba Tuhan berikan, bukankah itu mujizat? Tetapi ada hal yang lebih mulia, hal yang lebih indah. Dari konteks ayat ini berbicara tentang hikmat yang benar. Hikmat melampaui segala hal yang kita inginkan menurut keinginan panca indera kita. Karena hikmat itu adalah Allah sendiri. Dan kalau hikmat ini, yang namanya Allah sendiri, datang kepada kita, maka perkara-perkara ilahi yang supranatural, keajaiban Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Tapi hal yang terpenting, marilah kita memiliki yang namanya hikmat. Apa yang kita lihat, kita dengar, yang ada di sekitar kita membuat hati kita merasa bimbang, takut, khawatir karena ketidakpastian yang ditawarkan oleh dunia. Kita punya Allah yang pasti. Kita punya sumber hikmat, yaitu Allah sendiri. Dan pada waktu kita hari ini mengenal Tuhan lewat sebuah hubungan pribadi yang intim, yang dibangun dari relasi yang benar dengan Tuhan, maka hikmat itu sedikit demi sedikit akan datang kepada kita, dan kita menjadi orang yang berhikmat. Sehingga apapun yang kita lihat hari ini, itu luar biasa. Yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, gak pernah timbul di hati, Tuhan sediakan. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang serakah, yang maunya ingin hanya mujizat. Orang Kristen yang egois, maunya kita menang terus, tidak mau mengalami hal yang sukar. Tuhan punya cara. Dia pasti menyediakan. Dia pasti melindungi. Dia pasti menyertai. Dia pasti membuat perkara besar yang kita perlukan. Tetapi mari kita mengenal Dia, mengenali hikmat Allah yang benar, yang luar biasa. Kalau kita mendapatkannya, kita mendapatkan semua yang kita rindukan. Mari kita membangun pengertian yang dalam tentang hikmat Allah, sehingga kita mengagumi Dia, seperti kata Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Mari kita berdoa dan meminta Tuhan untuk membuat kita memiliki hikmat yang benar, yang datangnya dari Allah. Sehingga kita setiap saat, setiap hari mengagumi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang aku nikmati, yang ku lihat, yang ku dengar, yang timbul di hatiku, semua yang baik, yang indah, dan Tuhan sediakan karena kami mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, kami datang kepadamu. Kami percaya janji firman-Mu terjadi atas hidup kami. Setiap kami membutuhkan hikmat Allah,
membutuhkan pribadi Engkau sendiri yang tinggal dalam kami, bekerja di dalam kami, sehingga hari ini yang kami lihat, yang kami dengar, yang ada di hati kami sesuatu yang tidak pasti, Tuhan gantikan dengan hal yang pasti, yaitu kehadiran hikmat Tuhan dalam hidup kami. Sehingga perkara-perkara ilahi kami bisa terima dan alami dengan penuh syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.